Nah, dari 2013 sampai tahun ini kira-kira sudah berapa tahun kakak di dalam dunia jurnalistik? Sekitar 9 tahun, Foni, kalau tidak salah. Jujur sebagai wartawan, saya menjalani profesi ini dengan hati nurani, sehingga saya menulis apa yang menjadi sebuah kebenaran. Ketika kita menulis hal yang salah, lalu memberitakan hal yang salah, dampaknya akan sangat masif. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini diciptakan dengan tujuan untuk sebagai sarana belajar, praktik berkomunikasi, dan juga ruang kreativitas mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi. Perkenalkan, saya Foni Nguliman, sahabat podcast kamu. Nah, sahabat Qobus Podcast, berbicara mengenai dunia jurnalistik, tidak afdol jikalau kita tidak menanyai langsung kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Pada hari ini hadir bersama kita dalam studio Qobus Podcast ada Kakak Ama Beding. Selamat datang Kakak. Selamat, Foni. Selamat sore. Oke, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ada baiknya Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Qobus Podcast. Oke, selamat sore sahabat Qobus Podcast. Perkenalkan, saya Ama Beding. Saya pemimpin redaksi koranNTT.com. Sekarang berprofesi sebagai seorang jurnalis. Oke, baik Kakak. Hari ini Kakak telah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kesibukan Kakak sebagai pemimpin redaksi ya Kakak. Benar Foni. Bagaimana nih Kakak hari ini kabarnya? Baik. Puji Tuhan, baik, sehat selalu. Oke, puji Tuhan baik ya Kakak. Tanpa berlama-lama lagi, ada baiknya kita langsung saja nih Kakak masuk dalam topiknya. Nah Kakak, saya mendapatkan sebuah informasi yang cukup unik bahwa Kakak ini sebenarnya bukan terjun langsung atau bukan menggeluti dari awal sebagai seorang jurnalis, melainkan adalah seorang sarjana prodi bahasa Inggris Kakak. Iya benar, Foni dan sahabat Qobus Podcast. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya adalah seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris tamatan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2013. Dari situ baru saya melanjut menjadi seorang jurnalis, terjun langsung ke dalam dunia jurnalistik itu pada tahun 2013 setelah saya tamat dari Unwira Kupang. Oke, nah dari 2013 sampai tahun ini kira-kira sudah berapa tahun Kakak di dalam dunia jurnalistik? Sekitar 9 tahun, Foni, kalau tidak salah. Oke, berarti sekitar 9 tahun. Nah, kira-kira apa nih Kakak yang menjadikan Kakak untuk ini sudah profesi saya nih, sudah benar-benar mematok bahwa profesi jurnalistik adalah profesinya Kakak. Kira-kira apa? Saya terus terang ya, saya bergaul dengan dunia jurnalistik itu dari tahun 2009. Waktu itu sejak saya terjun langsung ke dalam dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi, saya sudah berkomunikasi, sudah bergelut, sudah bergaul dalam dunia jurnalistik itu dari tahun 2009. Saat itu dengan pemimpin redaksi kita di tabloid Aktualita NTT, itu namanya Pak Mikael Raja Muda Batona. Di situ saya bergaul, saya mulai ikut serta berpartisipasi dalam dunia jurnalistik, tapi tidak langsung terjun ke lapangan. Hanya di kantor, lalu mengurus bagian distribusi koran dan lain-lain di kantor, seperti itu. Oke Kakak. Nah, untuk Kakak sendiri nih, apa sih yang sampai membuat Kakak atau mungkin ada yang menginspirasi Kakak sampai akhirnya masuk dalam dunia jurnalistik ini Kak? Inspirator saya yang paling utama itu adalah salah satu dosen FISIP Unwira Komunikasi, yaitu Bapak Mikael Raja Muda Batona. Oh wow, jadi sahabat Qobus Podcast, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang patut berbangga diri karena mempunyai seorang dosen yaitu Pak Mikael Raja Muda Batona sebagai inspirator bagi Kakak Ama Beding. Benar. Sekali. Nah Kakak, sudah 9 tahun Kakak di dunia jurnalistik ini. Kita mau tahu sedikit nih Kakak, apa saja suka duka yang sudah Kakak lalui sampai sejauh ini? Mungkin dimulai dari sukanya dulu nih Kakak. Sukanya banyak ya, karena kita menjadi seorang jurnalis. Setiap hari kita dituntut untuk harus mengenal orang, bergaul dengan orang, membangun jaringan, baik itu dengan pengusaha maupun dengan pihak di pemerintahan dan juga beberapa LSM lainnya.
itulah salah satu manfaat positif yang saya dapat untuk menjadi seorang wartawan. Kita punya banyak jaringan. Itulah membuat saya begitu mencintai dunia ini sehingga sampai sekarang saya masih berada dalam dan menggeluti dunia jurnalistik. Jadi sukanya kakak dalam dunia jurnalistik ini adalah membangun relasi ya kakak? Membangun relasi dengan banyak orang. Oke, membangun relasi dengan banyak orang. Saya juga sempat mendengar nih kalau misalnya menjadi seorang wartawan itu yang paling penting dan paling utama adalah menjaga relasinya. Seperti itu kakak, betul? Benar. Dan itu yang selalu dipesan oleh inspirator saya, Pak Mike, bahwa menjadi seorang wartawan tidak boleh menjelekkan orang lain, tidak boleh menulis atau mendiskreditkan orang lain. Walaupun mereka ini sebagai narasumber dan juga sebagai orang yang harus kita hormati, kita hargai. Mereka ini kan memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Rata-rata narasumber kita berprofesi sebagai pemerintah dan juga bergerak dalam dunia bisnis dan swasta. Itu mereka rata-rata menamatkan pendidikan pada minimal S2. Dan itu yang kita harus hargai. Tidak semua narasumber tidak paham apa yang kita sampaikan. Jadi apapun itu kita harus menghargai mereka. Iya. Itu. Nah kalau yang tadi sukanya nih kak, sekarang dukanya dulu deh kak. Kalau dukanya banyak Foni. Kita harus jalan panas-panasan di jalan. Sampai ke lapangan kita ya seperti itulah. Dengan situasi seperti ini kita terus harus belajar untuk mencintai profesi ini dengan baik. Karena bagaimanapun juga jurnalistik adalah profesi yang memang tidak mendatangkan banyak uang sih, tapi kita harus mencintai dan itulah adalah panggilan hidup bagi kita. Oke, kalau tadi dukanya itu sendiri, saya ingin sedikit bertanya, apakah ketika kakak mengalami penurunan atau mengalami duka dalam kehidupan jurnalistik kakak selama berkarir, apakah ada yang menjadi hambatan kakak untuk bisa sampai di titik ini? Atau adakah yang membuat kakak kayaknya saya sudah menyerah deh, seperti itu ada? Iya, memang menjadi seorang wartawan terutama berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, dukanya itu banyak kita temukan di lapangan, tetapi ya minimal kita harus bisa bangkit dari itu. Kita pernah ada waktu untuk merasa untuk menyerah, pindah ke bidang lain, tapi ya sudahlah, kita berpikir bahwa ini adalah panggilan hidup dan bagaimanapun juga sebagai seorang wartawan harus mencintai profesi ini. Walaupun kita tidak hidup untuk menjadi seorang orang kaya, tapi tidak. Minimal kita memiliki jaringan, mencintai profesi ini dan menjalani dengan sepenuh hati. Kesungguhan. Oke, Kak. Nah Kak, menjadi pers yang independen dan kredibel, apa sih yang harus dijaga oleh seorang wartawan atau jurnalis itu sendiri Kak? Bagi saya, kata kunci pers yang independen dan kredibel itu tergantung pada bagaimana dia menjalankan fungsinya di lapangan, Foni. Sekarang ini kan banyak teman-teman wartawan yang menjalankan tugas sebagai wartawan, tetapi tidak mendalami apa itu tugasnya sebenarnya, tugas dan fungsinya. Banyak teman-teman di lapangan tidak mengerti atau tidak paham terkait dengan kode etik jurnalistik. Mereka juga tidak paham terkait undang-undang pers dan beberapa pedoman pemberitaan ramah anak. Itu yang menjadi hal yang tidak banyak yang tidak mengetahui soal itu. Karena itu seorang wartawan wajib tahu apa itu kode etik jurnalistik, apa itu pedoman pedoman pemberitaan ramah anak, dan juga apa itu undang-undang pers. Dan ketika dia tahu dan mendalami hal itu, dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dengan sendirinya yang apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan mendiskreditkan seseorang, itu pasti tidak akan terjadi. Karena dia bekerja sesuai real dan juga sesuai dengan kode etik jurnalistik. Oke. Nah, selama kakak berkarya nih, sudah 9 tahun ya. Sudah 9 tahun kakak berkarya menjadi seorang wartawan. Apakah pernah di satu posisi kakak dipaksa untuk memutarbalikkan sebuah fakta? Tidak pernah. Saya jujur sebagai wartawan, saya menjalani profesi ini dengan hati nurani, sehingga saya menulis apa yang menjadi sebuah kebenaran. Ketika kita menulis hal yang salah, lalu memberitakan hal yang salah, dampaknya akan sangat masif. Masyarakat akan terbawa apa yang kita sampaikan ke masyarakat, sehingga mereka bisa menelan mentah-mentah apa yang kita tulis. Padahal apa yang kita tulis itu adalah hal yang salah. Sehingga bagi saya menulis hal yang berlawanan dengan nurani itu adalah sesuatu yang sangat salah dan tidak dibenarkan dalam
tugas dan fungsi saya sebagai seorang wartawan, sehingga saya dilarang keras untuk menulis soal itu. Kalau misalnya menulis soal hal yang tidak adil, itu sebenarnya atau bertentangan dan nurani, itu bagi saya itu hal yang tidak ada kompromi, tidak bisa ditulis memang seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita memutarbalikkan sebuah fakta nih kakak, pastinya kan akan menghasilkan sebuah berita yang mengandung hoax ya kakak. Nah, tanggapan kakak Ahmad sendiri mengenai berita hoax itu bagaimana kak? Berita hoax itu berita yang sangat berbahaya, Foni, bagi saya sendiri. Dan saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana saya menulis berita hoax, sehingga ketika sampai di masyarakat, orang menelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Kasus itu terjadi, Foni, mungkin saya sedikit cerita di sini. Ketika mungkin teman-teman sahabat Kobus Podcast mungkin tahulah, baru-baru kasus terjadi percobaan bunuh diri dari seorang warga Afghanistan. Afghanistan lah waktu itu, di Jembatan Liba. Waktu itu beredar foto, video bahwa beliau ini sudah meninggal dan juga sudah mati, waktu itu jatuh ke aspal, katanya seperti itu. Ketika itu kita menulis, Foni, tanpa berkonfirmasi kepada pihak Polres Kupang, dan saat itu beritanya sudah naik, terpaksa kita take down karena orangnya masih hidup. Tetapi sudah terlanjur tersebar di media sosial, Facebook, WhatsApp, bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Ternyata tidak. Yang bersangkutan masih hidup dan sehat-sehat saja. Waktu itu dievakuasi dalam keadaan sehat. Itu yang menjadi hal yang sangat bersalah. Kami merasa sangat bersalah karena kami menelan mentah-mentah apa yang dikatakan itu hoax itu. Sehingga kalau misalnya menulis soal hoax, dampaknya sangat masif, Foni. Tidak bisa ditolerir seperti itu. Nah, kalau untuk hoax sendiri nih kakak, apakah dari media yang kakak pimpin ini pernah mengeluarkan sebuah berita yang cukup mengundang kontroversi di tengah masyarakat? Apakah ada seperti itu? Lalu kalau misalnya ada nih kak, bagaimana langkah dari kakak untuk menangani hal tersebut? Contoh konkret yang saya sampaikan tadi, Foni, terkait dengan percobaan pembunuhan diri itu. Waktu itu sudah terlanjur di masyarakat, ya tahulah netizen kita, apalagi di Kota Kupang ini kan sangat ingin membaca berita-berita seperti itu, terutama berita crime. Itu yang paling diminati dan ingin dibaca. Waktu itu saya menulis soal itu, lalu kita membagikan juga ke grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp. Ternyata dalam beberapa saat, mungkin tidak sampai 30 menit, kita terpaksa untuk men-take down. Kalau misalnya dalam suatu proses pemberitaan, penerbitan berita dan lain-lain, yang pada akhirnya kita tahu bahwa itu adalah produk hoax dan sesuatu yang tidak benar, ya mau tidak mau kita harus men-take down beritanya atau menurunkan berita, menghapus beritanya. Kalau misalnya ada komplain atau misalnya dari teman-teman yang lain, pembaca yang mengajukan somasi, ya wajib bagi kita untuk mempertanggungjawabkan itu dengan berbagai cara, misalnya menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca, sehingga hal yang sama tidak boleh kita lakukan lagi di kemudian hari. Oke, berarti melakukan langkah perubahannya, kakak? Iya, melakukan langkah perubahan. Istilahnya take down, Foni. Kalau take down itu kita turunkan semua beritanya tanpa ada berita. Ketika diklik linknya sama sekali tidak muncul. Oke, luar biasa ya media online ini. Siap. Nah kakak ini kan mempunyai 3 media ya kakak? Benar. Nah kenapa tidak kakak fokus 1 saja atau fokus 2? Kenapa harus langsung 3 kakak? Kalau 3 itu dia berkaitan dengan segmentasi. Kalau misalnya teman-teman kalau mengikuti ujian kompetensi wartawan, di situ ada yang namanya mata uji rubrikasi. Di situ kita diajar bagaimana untuk memproduksi berita berdasarkan rubrik, misalnya kesehatan dan lain-lain. Nah, di sini kita mungkin dalam satu manajemen kita memproduksi berita lokal, yaitu di koran NTT dan haluan NTT. Dan juga untuk NTT Hits sendiri kita fokus pada berita gosip, berita-berita nasional yang lagi tren saat ini. Kenapa harus 3? Ya jumlah ini menurut saya sangat kecil, sangat sedikit malah. Oke. Ada media lain, misalnya Promedia, mereka punya sekitar 500 media yang berkolaborasi dalam situ. Itulah yang dinamakan fungsi kolaborasi. Kita berkolaborasi untuk bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Kalau misalnya Foni tahulah, mungkin sahabat Kobus Podcast juga tahu bahwa sekarang ini kita di era digital, sebagai pekerja media kita ditantang untuk bagaimana memproduksi sesuatu, memproduksi berita yang bisa mengundang orang untuk klik.
Kalau misalnya dulu-dulu saya sendiri merenung bahwa wah ini kita sedang ngemis-ngemis klik ini kepada pembaca, tapi sebenarnya itulah tujuan kita untuk memproduksi berita. Dan di situ lebih banyak orang mengklik, kita dapat lebih banyak. Mungkin dari revenue dari Google maupun beberapa penyedia iklan lain. Nah kalau untuk di kita punya media ada 3, karena di situ kita memproduksi berita yang berbeda, sehingga justru kalau misalnya kuncinya itu lebih banyak lebih bagus. Kita jangan melihat media besar seperti Kompas, Detik dan lain-lain, mungkin hanya satu atau Poskupang, mungkin yang munculnya Poskupang, tapi di belakang masih begitu banyak, bahkan ribuan web yang mereka punya untuk bisa memproduksi berita. Dan itu yang mereka dapatkan dari itu, dari hasil dari penghargaan, mungkin dari clickbait dan lain-lain seperti itu. Nah kakak, tadi kan kakak sedikit menjelaskan mengenai take down, kemudian ada view dari pembaca. Saya penasaran nih Kak, bagaimana proses kerja dari media online-nya kakak itu? Kalau proses kerjanya Foni, kita ada beberapa tim. Yang pertama itu dari manajemen, yang kedua itu wartawan lapangan, yang ketiga yang paling penting karena kita berada di dunia digital, itu namanya IT atau webmaster. Di situ mereka yang bertugas untuk bagaimana merawat dan menjaga websitenya. Karena website apapun itu kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak membutuhkan Google atau klik dan tidak. Kita butuh. Karena itu bagaimana kita bisa menghadirkan konten-konten yang berkualitas lalu bisa dinilai oleh Google. Nah, di situ IT atau webmaster yang bertugas untuk mendesain, merancang website. Lalu ketika berita harus diturunkan di take down, kita harus menyampaikan bahwa beritanya ini hoax dan harus diturunkan. Nah, di situ peran seorang webmaster sangat penting karena dia yang akan menurunkan beritanya. Begitu. Jadi webmaster ini adalah kunci dari media tersebut. Dia yang akan mempublikasikannya, kemudian men-take down juga. Benar Foni. Ketika berita itu diproduksi oleh seorang wartawan, dia naik kepada editor, dia editor melihat, mengedit dan lain-lain. Ketika kalau misalnya sudah selesai, sudah rampung, dipublish. Ketika kalau misalnya produknya hoax atau apa, ya terpaksa kita harus men-take down. Karena Foni, tidak semua editor paham apa itu website, benar. Betul sekali. Benar, apalagi di dunia teknologi seperti ini kita membutuhkan tenaga-tenaga yang khusus bergerak, yang harus mahir dalam bidang IT. Karena kita bersaing dengan media-media yang punya IT juga lebih levelnya maju. Di atas, sangat maju. Nah kakak, kita mau tanya juga nih, kira-kira ada perbedaan sendirikah antara medianya kakak juga media yang lainnya? Ada, kalau perbedaan ada, sangat. Kalau misalnya kita memang memproduksi berita-berita lokal, ada beberapa teman-teman yang memproduksi berita-berita gosip dan berita-berita nasional. Kalau misalnya perbedaan itu dari segi tampilan websitenya saja sudah berbeda, Foni. Sudah berbeda, lalu dari segi pemberitaan sudah berbeda, lalu dari segi mungkin kalau misalnya sekarang orang ramai-ramai untuk nangkring di Google. Nah itu yang saya bilang bahwa ada website yang memang disukai oleh Google, ada yang tidak, begitu. Itulah perbedaan-perbedaan mencolok yang bisa menjadi penilaian untuk sebuah website, kredibilitas seorang website di situ. Tapi bagi saya seberapa cantiknya tampilan website, tapi istilahnya bahwa konten is king. Konten adalah segalanya. Website walaupun tampilannya buruk, tapi kontennya bagus, itu disukai oleh pembaca. Oke kakak. Nah kakak di mahasiswa program studi ilmu komunikasi ini kan ada nanti di semester atas, semester 6 atau 7 itu namanya magang nih kakak. Siap. Apakah medianya kakak ini dari 3 redaksi ya, kalau tidak salah itu menerima mahasiswa-mahasiswi magang atau bagaimana kakak? Iya, kami sangat terbuka dengan teman-teman mahasiswa. Kemarin sempat ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mengajukan surat untuk magang. Saya sudah terima, tetapi dalam perjalanan ada perubahan lagi sehingga mereka tidak jadi magang di perusahaannya kita. Tapi ke depan saya sudah sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa kita sangat terbuka. Ketika teman-teman dari mahasiswa dari komunikasi Unwira yang ingin melaksanakan magang atau mungkin studi bagaimana cara kita memproduksi sebuah berita, lalu kita mempublish, lalu bagaimana manajemen secara internal, kita sangat terbuka soal itu. Oke. Nah kakak,
untuk berbicara mengenai dunia jurnalistik maupun wartawan nih kakak. Saya mengetahui bahwa adanya UKW atau ujian kompetensi wartawan. Nah, dari kakak nih, kakak kan sudah lulusan. Benar. Oh ya, kakak merupakan lulusan UKW. UKW, saya lulus ujian kompetensi wartawan tahun 2021 kemarin, Foni. Pada tahun bulan September, Oktober kita waktu itu. Yang penyelenggara, lembaga penyelenggaranya adalah Persatuan Wartawan Indonesia, PWI. Sebagai salah satu konstituen organisasi profesi daripada Dewan Pers. Oke, jadi apakah seorang wartawan dikatakan berlisensi jika mengikuti UKW ini, Kak? Harus. Kalau UKW itu istilahnya SIM, surat izin dari seorang wartawan, bukan mengemudi tapi surat izin seorang wartawan itu di situ. Oke. Bagaimana kita memproduksi sebuah berita yang baik, itu kita wajib mengikuti UKW karena di situ selain kita diuji pemahaman kita terkait kode etik, undang-undang pers dan juga pedoman pemberitaan ramah anak, di situ kita juga bisa memperoleh banyak pengalaman. Bagaimana kita dilatih untuk menulis sesuatu yang baik, lalu ketika kita sudah menulis dengan baik, pasti orang juga melihat bahwa ya memang dia benar-benar seorang wartawan yang kredibel, dia punya kapabilitas yang baik untuk menulis sebuah berita seperti itu. Oke, jadi sebagai seorang lulusan dari UKW ini sendiri, menurut kakak apa tantangan bagi dunia pers media online ini saat ini? Tantangan yang utama seperti yang sudah ditanyakan tadi adalah hoax, Foni. Kita kalau media digital kita sangat rentan terdampak hoax. Ketika disampaikan di sini bahwa ada kejadian ini, kita langsung menulisnya tanpa harus ada check and recheck dan lain-lain. Ambil contoh saja kemarin, Foni, ada beberapa media yang harus menyampaikan permohonan maaf kepada Partai Nasdem. Waktu pencalonan dan pengumuman Anies Baswedan sebagai seorang calon presiden, di situ beberapa media menulis bahwa ribuan kader mengundurkan diri dari Partai Nasdem karena pencalonan Anies Baswedan. Tidak salah. Itu sangat salah. Karena berita yang terkait dengan ribuan kader mengundurkan diri itu sudah terjadi pada zaman pencalonan Pak Presiden Jokowi waktu itu. Sehingga berita yang lama itu diambil, lalu disadur, ditulis ulang dalam berbagai bahasa dan kalimat, lalu dipublish secara masif. Di situ menjadi hal yang sangat negatif untuk Partai Nasdem. Dan ketika dilakukan somasi dilayangkan kepada kepada media-media ini, dengan sendirinya media-media ini menyampaikan permohonan maaf kepada Partai Nasdem karena salah menulis, karena berita informasi yang mereka produksi itu tidak benar. Dan itulah tantangan utama kita di era modern, di era digital. Kita sangat rentan terpengaruh hoax. Bagaimanapun juga bukan seorang wartawan, tapi pembaca dimanapun mereka berada, mereka juga harus bisa mencek dan recheck kembali apa itu hoax, apa itu penulisan berita yang baik, sehingga mereka jangan terbawa, jangan sampai besok lusa berita yang diproduksi walaupun hoax tapi ditelan mentah-mentah, orang langsung terima saja, lalu orang mulai berkesimpulan seperti ini seperti itu. Itu tantangan yang sangat membuat kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis harus benar-benar kerja dengan hal yang positif, hal yang baik sesuai dengan aturan. Yang berikutnya lagi selain hoax, Foni, mungkin berkaitan juga dengan bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dan juga undang-undang pers beserta pedoman pemberitaan ramah anak. Tadi siang saya sempat share ke teman-teman bahwa ada di Jawa, di Purwakarta, ada penangkapan terhadap 4 orang wartawan. Di situ mereka melakukan proses pemerasan kepada wartawan, kepada kepala desa. Oh, pemerasan. Pemerasan kepada kepala desa. Baru saja saya sampaikan, saya kirim ke grup, dan di situ kita berdiskusi dan kita sepakat bahwa yang menjadi persoalan sekarang ini adalah bagaimana teman-teman harus mendalami apa itu kode etik jurnalistik. Yang salah satu poinnya bahwa wartawan tidak boleh memproduksi berita bohong dan juga tidak boleh menggunakan profesi ini untuk melakukan pemerasan atau mengintimidasi orang. Itu adalah hal-hal yang pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang wartawan. Nah, dari situ seorang wartawan yang berproses dari kecil sehingga di ujian kompetensi wartawan sendiri ada 3.
Yang pertama itu ada 3 jenjang. Yang pertama itu adalah wartawan muda, wartawan media, dan wartawan utama. Wow, Seorang wartawan muda itu dia berprofesi sebagai wartawan, lalu bertugas untuk meliput di lapangan, mengumpulkan berita, lalu mengumpulkan bahan, lalu menulis berita. Sedangkan seorang wartawan media itu dia harus duduk di levelnya sudah editor, dia di kantor lalu mengedit setiap berita, informasi yang masuk. Lalu wartawan utama itu kalau dalam proses ujiannya, Foni, mereka tidak membutuhkan ujian mungkin penulisan, tidak. Hanya terkait dengan pemahaman terkait kode etik jurnalistik dan pendalaman undang-undang pers dan pedoman pemberitaan dalam anak. Karena di situ mereka diuji bukan terkait dengan penulisan, tapi terkait bagaimana manajemen sebuah perusahaan pers yang kredibel dan independen sesuai dengan aturan-aturan yang sudah saya jabarkan tadi. Oke. Nah, Kakak, menarik sekali nih. Ada wartawan muda, media, dan utama. Nah, untuk naik ke jenjang atau level dari misalnya dari wartawan muda, kemudian naik media, dan kemudian wartawan utama, apakah itu membutuhkan sebuah ujian atau apa tertentu begitu, Kakak? Harus berproses. Kalau misalnya aturan dulu, seorang wartawan yang mau untuk mengikuti UKW jenjang media ataupun jenjang utama, itu kan mereka harus mengikuti ujian kompetensi. Mungkin hari ini besok pengumuman mereka langsung ikut utama, hari ini besok pengumuman mereka harus ikut media, tidak. Sekarang tidak lagi, Foni. Sekarang peraturan sudah lebih ketat. Ketika seseorang ingin menjadi wartawan dengan mengikuti ujian kompetensi wartawan, maka dia harus mulai dari muda. Dari muda dulu, setelah muda dia naik lagi ke yang namanya media. Setelah media dia naik ke namanya utama. Dan itu membutuhkan waktu 3 tahun, Foni. Tidak lama. Tidak cepat, harus lama. Sehingga seorang wartawan itu bisa berproses dan diuji dari proses kematangannya sebagai seorang jurnalis. Oke, dari tadi nih Kakak sudah menjelaskan cukup panjang lebar. Mungkin di sini kita disuguhkan sedikit air minum dari Qobuz Podcast. Mungkin Kakak bisa minum sedikit dulu untuk menyegarkan dahaganya, Kakak. Terima kasih. Nah, Kakak ini kan perawakannya cukup wow ya untuk seorang jurnalis. Nah, sahabat Qobuz Podcast ini pasti penasaran nih. Saat ini Kakak ini sudah lajang atau masih lajang atau sudah punya nih, Kakak? Saya sudah menikah, Foni. Saya menikah bulan Juli di tanggal 8 tahun 2022. Dan saya dengan istri saya mungkin pacarannya sudah cukup lama sehingga baru saja nikah. Ini mungkin masuk dalam ranah pribadi ya, Kakak. Mungkin sedikit dibagikan kepada sahabat Qobuz Podcast, Kakak. Ya, bagi saya dengan istri saya, kami berpacaran kurang lebih 12 tahun, Foni. Wow. Dari semester tidak bisa ditikung lagi, teman-teman. Dari semester 1 kuliah, waktu itu saya semester 3, dia semester 1. Dan setelah itu mulai berpacaran sampai selesai kuliah, masuk ke dunia kerja sama-sama. Sehingga sekarang dia menjadi seorang guru dan juga saya kembali tetap menjadi seorang wartawan. Oke, jadi ini kisah cintanya berawal mula dari Unika sendiri ya, Kakak? Iya, dari Unika. Oke, baik. Menarik ya. Kalau Foni dan sahabat Qobuz tahu kalau misalnya kampus lama ada lapangan basket, di situ kita bertemu pertama di situ. Akhirnya sampai sekarang. Oke, ini mungkin sedikit tips and trick buat sahabat Qobuz Podcast. Siapa tahu nih ada juga yang cinlok di Unika tercinta ini ya, Kakak. Siap. Nah, Kakak, tadi kalau kita dari ranah pribadi nih, Kakak. Untuk pertanyaan terakhirnya nih, mungkin Kakak bisa memberikan sedikit pesan bagi mahasiswa-mahasiswi dari ilmu komunikasi yang nantinya akan terjun langsung dalam dunia jurnalistik, Kakak. Oke, terima kasih, Foni. Untuk sahabat Qobuz Podcast dan juga teman-teman mahasiswa Unwira, khususnya jurusan ilmu komunikasi, untuk menjadi seorang wartawan itu adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan tenaga dan juga pikiran. Itu adalah sebuah panggilan hidup. Sehingga kalau teman-teman ingin terjun langsung ke dalam dunia jurnalistik, teman-teman harus punya passion yang sangat baik, passion yang besar, sehingga profesi ini dijalankan dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita
setelah setahun 2 tahun terjun menjadi seorang wartawan, tetapi ketika kita sampai di lapangan kita mengalami kesulitan atau juga kesulitan-kesulitan secara ekonomi dan juga secara finansial dan lain-lain, kita memutuskan untuk kembali lalu kita bekerja sebagai profesi lain. Tidak. Kalau misalnya teman-teman ingin langsung ke situ, terjun langsung boleh. Itu sangat baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau langsung ke dunia jurnalistik, apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dilakukan. Menjadi seorang wartawan boleh, bisa dilakukan, tapi harus memahami betul apa itu kode etik jurnalistik, apa itu undang-undang pers, dan juga apa itu pedoman pemberitaan ramah anak. Karena itu adalah hal yang paling utama. Istilahnya Alkitabnya atau buku sucinya seorang wartawan. Sehingga teman-teman ya kalau di kampus mungkin secara teori sangat baik. Saya percaya bahwa Unika komunikasi bisa melahirkan lulusan-lulusan yang paham betul apa itu jurnalistik dengan berbagai teori-teori yang diajarkan di sini. Tetapi turun ke lapangan dengan praktek yang saya rasa mungkin tidak berbeda jauh juga. Tetapi ada hal-hal yang praktis yang harus dipegang, yang harus dipahami adalah yang saya sampaikan tadi, buku sucinya seorang wartawan di situ. Oke, jadi menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan itu harus benar-benar berpedoman kepada kode etiknya, yaitu kode etik jurnalistik. Yang diistilahkan dengan apa tadi kakak bilang? Buku suci. Oh ya, buku suci, buku sucinya seorang wartawan, seorang jurnalis. Selain itu menjadi seorang wartawan juga harus check and recheck ya kakak? Check and recheck. Setiap informasi yang keluar, setiap informasi yang kita dapat, baik itu dari narasumber maupun dari media sosial, itu kita harus check and recheck kembali. Karena tahulah sekarang dunia dengan ruang publik yang begitu terbuka, Foni, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, setiap orang bisa menjadi wartawan. Mereka bisa menulis, tetapi beda bagaimana seorang wartawan. Seseorang menulis di media sosial dengan bagaimana seseorang menulis di media, karena dia disebut wartawan karena dia menulis di media yang berbadan hukum. Ya kita tahu bahwa sekarang ini Dewan Pers mensyaratkan sebuah perusahaan pers harus memiliki badan hukum, itu perseroan terbatas yang bergerak khusus dalam bidang surat kabar. Dia tidak bisa bergerak dalam bidang lain, lalu perusahaannya itu digunakan untuk menjadi perusahaan badan hukum sebuah perusahaan pers. Itu tidak boleh. Sehingga yang membedakan teman-teman yang menulis di Facebook dan teman-teman yang menulis media adalah itu. Badan hukumnya di Facebook tidak ada badan hukum. Media sosial yang bebas orang berkreasi, berekspresi. Tetapi kita kalau menulis di media mainstream, itu kita adalah seorang wartawan karena kita menulis di media yang berbadan hukum. Jangan sampai kita menulis di media yang tidak berbadan hukum, karena itu juga berdampak pidana. Benar sekali kakak. Nah itu dia tadi nih teman-teman sahabat Qobus Podcast, sedikit tips and trik dari juga sedikit pesan dari kakak Ama Beding selaku orang yang terlebih dahulu sudah terjun langsung dalam dunia jurnalistik kakak. Baik, oke sahabat Qobus Podcast, terima kasih telah menyaksikan episode Qobus Podcast kali ini. Terima kasih juga kepada kakak Rafael Klemes Korohama SPD, Sarjana Pendidikan yang telah hadir bersama kita dalam studio Qobus Podcast hari ini. Oke sahabat Qobus Podcast, jangan lupa juga ya untuk memfollow media sosial dari Qobus Podcast, Instagram @qobuspodcast, TikTok Qobus Podcast, Facebook Qobus, dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Qobus Podcast Ilmu Komunikasi Unwira. Sekian episode kita hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.